Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kayla Rizkia Zahra dari kelas Manajemen B, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait aplikasi Agoda. Pembahasan kali ini meliputi 7 poin. Yang pertama, keputusan etis dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, persaingan global. Yang ketiga, kepemilikan. Yang keempat, manajemen dan kepemimpinan. Yang kelima, sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan. Yang keenam, marketing. Dan yang ketujuh, pemanfaatan teknologi. Pertama-tama, apa sih aplikasi Agoda? Aplikasi Agoda adalah versi mobile dari platform pemesanan akomodasi online yaitu agoda.com yang dirancang khusus untuk memudahkan pengguna dalam mencari, membandingkan, dan memesan akomodasi di berbagai destinasi di seluruh dunia. Aplikasi ini tersedia secara gratis untuk perangkat Android dan iOS dan menyediakan fitur-fitur yang sama lengkapnya dengan versi desktop, bahkan dengan tambahan fitur-fitur mobile yang memperkaya pengalaman pengguna. Agoda berkantor pusat di Singapura, dan Agoda adalah bagian dari perusahaan Booking Holdings. Pembahasan pertama yaitu keputusan etis dan tanggung jawab sosial. Agoda membuat keputusan etis dengan menerapkan prinsip transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan kerjasama yang adil. Di sisi lain, melalui inisiatif CSR, seperti pariwisata keberlanjutan dan dukungan komunitas lokal, Agoda berhasil mengelola bisnisnya secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat reputasi Agoda, tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua ada persaingan global. Agoda menghadapi persaingan ketat di pasar global, terutama dari Expedia, Airbnb, dan TripAdvisor. Untuk di lingkup Asia, Traveloka, tiket.com, peggy.com menjadi saingan Agoda. Strategi Agoda dalam menangani persaingan ini adalah Agoda menggunakan strategi diskon eksklusif yang menarik loyalitas pelanggan dan antarmuka pengguna yang ramah untuk menarik konsumen, terutama di kawasan Asia Pasifik. Untuk kepemilikan, Agoda adalah anak perusahaan dari perusahaan Booking Holdings, sebuah perusahaan induk multinasional yang berkantor pusat di Norwalk, Connecticut, Amerika Serikat. Agoda diakuisisi oleh Booking Holdings yang sebelumnya bernama The Priceline Group pada tahun 2007. Akuisisi ini memungkinkan Agoda untuk mendapatkan dukungan keuangan, teknologi, dan jaringan global. Sebagai bagian dari Booking Holdings, Agoda bekerja sama dengan merek-merek lain di bawah grup ini, seperti Booking.com, Priceline, Kayak, dan Rentalcars.com, untuk berbagi data, teknologi, dan sumber daya. Selanjutnya ada manajemen dan kepemimpinan. Agoda dikelola oleh tim eksekutif dengan fokus pada inovasi teknologi dan ekspansi pasar. Sebagai bagian dari Booking Holdings, Agoda dipimpin dengan prinsip manajemen global yang memadukan pendekatan strategis dan operasional. Model kepemimpinan Agoda menekankan pada kolaborasi lintas budaya karena operasinya melibatkan berbagai negara. Manajemen dan kepemimpinan Agoda yang berorientasi pada inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan, dengan gaya kepemimpinan yang inklusif dan berbasis data, Agoda mampu bersaing di pasar global sambil mempertahankan pertumbuhan di sektor travel online. Pendekatan yang fleksibel dan adaptif ini memungkinkan Agoda untuk tetap relevan di industri yang terus berkembang dengan pesat. Selanjutnya ada sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan. Agoda dikenal memiliki budaya yang inklusif dan dinamis dan berorientasi pada hasil. Agoda juga menyediakan program pelatihan dan pengembangan karir bagi karyawannya, terutama di bidang teknologi dan manajemen data. Agoda memiliki tenaga kerja multinasional dan menghargai keberagaman sebagai aset. Agoda mendukung fleksibilitas kerja dengan opsi kerja jarak jauh atau hybrid.
Untuk marketing, Agoda menggunakan berbagai strategi pemasaran, antara lain digital advertising yang memanfaatkan iklan di Google, media sosial, dan aplikasi seluler untuk menjangkau pelanggan global. Selanjutnya ada program loyalitas, yaitu menawarkan diskon eksklusif, poin reward, dan promosi anggota. Lalu kemitraan strategis, yaitu Agoda bermitra dengan maskapai penerbangan, penyedia layanan transportasi, dan platform pembayaran. Agoda juga menggunakan data pelanggan untuk memberikan penawaran yang sesuai dengan preferensi individu. Dan yang terakhir ada pemanfaatan teknologi. Agoda menggunakan beberapa teknologi seperti AI dan machine learning yang dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi personal, pengoptimalan harga, dan analisis data pelanggan. Selanjutnya ada chatbot dan automasi. Agoda menyediakan chatbot untuk membantu pelanggan dengan cepat. Selanjutnya big data yang digunakan untuk memahami tren pasar dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang terakhir ada cloud computing, yaitu memastikan skalabilitas dan keandalan platform untuk pelanggan global. Agoda memanfaatkan teknologi canggih seperti beberapa hal di atas untuk mengelola informasi pelanggan, mitra, dan operasionalnya dengan pendekatan berbasis data. Agoda tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memberikan layanan yang lebih personal dan responsif kepada pelanggan. Nah, beberapa pengalaman pengguna yang saya temukan, eh, ternyata di balik ke luar biasaan Agoda dalam mengelola usahanya, ada beberapa pengalaman yang tidak mengenakan dari pelanggannya. Yang pertama ada biaya tersembunyi. Beberapa pengguna melaporkan bahwa harga awal yang ditampilkan sering tidak mencakup pajak dan biaya layanan tambahan. Hal ini membuat total biaya yang harus dibayar lebih tinggi daripada yang diharapkan. Yang kedua ada kebijakan refund yang kompleks. Kebijakan pembatalan dan pengembalian dana Agoda terkadang sulit dipahami. Dalam beberapa kasus, pengguna merasa sulit mendapatkan pengembalian uang jika terjadi pembatalan. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan. Beberapa pengguna mengeluhkan respon yang lambat atau kurang membantu dari layanan pelanggan, terutama dalam menangani masalah mendesak. Yang keempat ada harga tidak selalu terupdate. Ada laporan bahwa harga yang ditampilkan di aplikasi atau situs web tidak selalu akurat. Saat proses pemesanan, harga dapat berubah, yang menjadikan pelanggan sulit untuk menyesuaikan dengan budget yang tersedia. Yang kelima ada ketergantungan pada mitra. Agoda bekerja sama dengan mitra pihak ketiga, seperti hotel atau agen perjalanan, sehingga terkadang ada masalah komunikasi atau informasi yang tidak akurat terkait fasilitas atau kebijakan hotel. Yang keenam, pengalaman aplikasi atau website. Beberapa pengguna merasa aplikasi atau website kurang intuitif atau sulit dinavigasi, terutama saat mencari informasi spesifik atau membandingkan opsi yang harus disesuaikan. Yang terakhir ada promosi yang membingungkan. Diskon atau promosi yang ditawarkan terkadang membingungkan dengan syarat dan ketentuan yang kurang jelas, sehingga pengguna merasa dirugikan. Nah, dari beberapa pengalaman yang telah saya sebutkan, ternyata di balik kehebatan Agoda dalam mengelola dan menginovasi eh, aplikasinya atau websitenya, eh, ada hal-hal yang kurang bisa untuk dipastikan kebenarannya gitu. Jadi eh, sehebat dan sering apapun Agoda melakukan inovasi dan eh, pembaharuan sistem, ternyata masih ada saja pengguna yang mengalami eh, kelemahan-kelemahan kelemahan-kelemahan Agoda yang menjadikan eh, yang menjadikan
penilaian buruk untuk Agoda. Jadi, penting untuk membaca ulasan pengguna lain dan memeriksa secara detail pemesanan dan eh, memeriksa secara detail pemesanan sebelum pembayaran. Jadi, eh, agar tidak ada pembatalan atau transaksi yang menyulitkan pengguna sendiri. Sekian pemaparan dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.